お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa Senin malam kemarin episode terbaru telah rilis. Bisa dibilang scene yang disajikan masih menunjukkan sisi romansa dari sebuah pertarungan antar sesama Kenpachi. Overall, kemasan yang dibawakan di episode 10 ini menurutku cukup seimbang. Kiasan dialog yang dipenuhi makna disertai pertarungan yang epik sudah cukup untuk menimbulkan kesan yang dramatis. Belum lagi pelepasan Bankai dari Bunda Uno benar-benar keren, sangat mencekam dan membuat bulu kuduk langsung berdiri. Meskipun jujur saja di sini kita masih dibuat bingung dengan konsep kekuatannya. Apakah itu cairan asam yang bisa melelehkan, ilusi Fata Morgana, atau hanya sekedar penyembuhan secara instan? Well, untuk mengetahui hal itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Sama seperti episode kemarin, episode 10 mengadaptasi 5 chapter yang tidak berurutan, yaitu chapter 522, 523, 525, 526, dan 527. Mengambil judul di chapter 526, episode 10 berjudul Pertarungan. Ada 3 pokok pembahasan utama yang tersaji di episode ini. Pertama yaitu masa lalu Unohana dan Zaraki, kedua Bankai Yachiru Unohana, dan ketiga pelatihan Ichigo di Istana Soul King. Masa lalu Unohana dan Zaraki. Di awal scene kita langsung ditunjukkan dengan aksi saling tebas-menebas dari kedua Kenpachi. Pertarungan ini hampir sama dengan yang ada di manga, cuman bedanya ada tambahan shot yang membuat kita bisa lebih menikmati jalannya pertarungan. Bisa dibilang lewat pertarungannya inilah kita bisa mengetahui kisah masa lalu yang terjadi di antara mereka berdua. Dimulai dari fakta bahwa mereka sama-sama memiliki hasrat bertarung, Unohana yang mendapat luka tusukan dari Zaraki, Unohana yang mengaku bahwa dirinya lebih lemah, Zaraki yang begitu senang menemukan lawan bertarung seperti Unohana, sampai saking senangnya Zaraki secara tak sadar telah mengekang kekuatannya sendiri. Unohana sadar bahwa alasan kenapa Zaraki membatasi kekuatannya adalah gara-gara dirinya lemah, yang mana hal ini pun membuat Zaraki menjadi pribadi yang selalu membelenggu kekuatannya sendiri. Terbukti, kekalahannya dari Ichigo dan Yuhava palsu semata-mata itu dikarenakan Zaraki tanpa sadar telah mengekang kekuatannya. Dan satu-satunya cara agar Zaraki bisa terbebas dari belenggunya adalah dengan membuat Zaraki selalu berada di ambang kematian. Oleh karena itu, lewat pertarungan inilah sebagai bentuk penebusan dosa, Unohana ingin membangkitkan potensi Zaraki seperti dahulu kala, yang mana itu dilakukan dengan cara pertarungan sampai mati. Sedikit berbicara mengenai kilas balik Unohana dan Zaraki, sebenarnya ada beberapa poin menarik di sini, seperti adanya satu perbedaan panel perihal tumpukan mayat yang sangat banyak bila dibanding dengan yang ada di manga. Di sini kita bisa melihat betapa ganasnya Zaraki yang telah membantai ratusan orang hingga mayatnya menjadi sebuah tumpukan gunung besar. Kemudian di sini juga terdapat tanda tanya perihal keterangan waktu kejadian masa lalu. Di animenya disebutkan bahwa itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, jika kita berkaca pada peristiwa 1000 tahun lalu di mana Gote 13 bertempur melawan para Quincy, luka di dada Unohana telah diperlihatkan. Apa mungkin keterangan waktu di sini adalah kesalahan? Karena menurutku akan masuk akal jika kejadian masa lalu Unohana dan Zaraki terjadi sebelum perang 1000 tahun lalu. Mengingat setelah pertempuran tersebut, Soul Society memperoleh kedamaian. Dan satu lagi yang ingin ku sampaikan, sekedar informasi, pada waktu itu Zaraki tinggal di distrik 80 Rokongai, sebuah wilayah paling buruk tanpa hukum dan dipenuhi dengan pencurian serta pembunuhan. Jadi sangat logis jika Zaraki yang tumbuh kembang di sana menjadi sosok yang begitu ganas dan tak terkendali. Overall, scene awal battle ini dirasa begitu dramatis. Dengan diiringi musik yang mencekam, di sini kita bisa merasakan romansa pertarungan yang diselingi kilas balik Unohana dan Zaraki. Bankai Unohana. Ini dia scene yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bankai Minazuki.
Shot yang ditampilkan di sini benar-benar sadis. Cipratan darah yang keluar dari balik lengan diikuti suara pelafalan Bankai yang mencekam. Kita bisa merasakan aura pembunuh dari seorang Unohana. Terlebih scene pertarungannya pun dirasa sangat berkelas. Di tengah lautan darah, baik Zaraki maupun Unohana silih beradu pedang menunjukkan kemahirannya sebagai petarung. Di sini kita bisa melihat ada 3 bukti kemampuan Bankai yang ditunjukkan Unohana. Pertama, Unohana dapat menciptakan area jangkauan di mana area tersebut akan langsung dibanjiri gumpalan darah. Kedua, dengan menggunakan darah di sekitarnya, Unohana mampu melepaskan tebasan darah dari jarak manapun. Dan yang ketiga, di dalam area tersebut, Unohana dapat menyembuhkan segala luka dengan sangat cepat. Berdasarkan kemampuan yang ditunjukkan inilah, ditambah kesan visual yang ditampilkan, aku merasa bahwa gumpalan darah Bankai Unohana bukanlah cairan asam yang bisa melelehkan. Aku menarik opini tersebut karena kalau misalnya itu adalah cairan asam, ketika Zaraki menyentuh darah tersebut atau terkena sabetan darah dari Unohana, seharusnya dia langsung meleleh. Tapi di sini kenyataannya tidak, Zaraki masih bisa bangkit, bahkan dia masih mampu melancarkan serangan. Lalu bagaimana dengan Zaraki dan Unohana yang menjadi tengkorak? Menurutku shot ini hanya sebatas hayalan dari Zaraki. Perlu dicermati ketika shot itu ditampilkan, latarnya tiba-tiba berubah menjadi warna putih. Secara visual, ketika latar tiba-tiba berubah, mau dari warna, efek, ataupun transisi, ada suatu makna yang ingin disampaikan. Ada semacam analogi atau metafora yang ingin ditunjukkan seseorang di momen tersebut. Nah, berhubung di sini adalah Zaraki, aku menduga shot ini ingin menunjukkan bahwa dia tengah merasakan kesenangan bertarung yang teramat dalam. Saking dalamnya, hasratnya ini sampai dia rasakan ke tulang belulang. Kita bisa merasakan apa yang dia lihat dan apa yang dia gumamkan, semuanya seolah menunjukkan bahwa Zaraki telah mulai menemukan arti dari kenikmatan bertarung. Mungkin ini terdengar klise, tapi mengingat Tite Kubo selalu menyelipkan banyak makna dalam satu kata, kita pun bisa berasumsi bahwa ilusi ini bertujuan untuk mewujudkan bentuk ketidaksadaran Zaraki yang membelenggu kekuatannya. Yang mana kita sadari betul bentuk pengekangan ini telah menyebabkan Zaraki selalu ragu untuk mengeluarkan potensi penuh. Asumsi ini kuutarakan didasarkan pada latar yang tiba-tiba menjadi putih. Mungkin lain cerita jika latarnya tetap sama, ada potensi bahwa Bankainya adalah cairan asam yang bisa melelehkan. Karena kalau dipikir-pikir, jika itu memang cairan asam, kenapa latarnya harus berubah? Bukankah akan terasa nyata jika latarnya tetap dibiarkan berwarna merah darah? Maka dari itu, aku pun merasa kemampuan Bankai Unohana adalah regenerasi sempurna. Dia mampu menyembuhkan lukanya sendiri secara instan dan dilakukan dengan sangat cepat. Selaras dengan alasan kenapa dirinya mempelajari teknik Kaido untuk bisa tetap terjaga dalam pertarungan, Unohana memerlukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hal ini pun bisa kita lihat di sini, berbeda dengan Zaraki yang masih ada noda darah. Setiap Unohana terluka, dia akan kembali pulih dan tampak terlihat bersih. Ini tentunya bisa mempertegas bahwa tujuan Unohana menggunakan Bankai semata-mata untuk memperkuat dirinya sendiri. Karena dia yakin semakin dirinya sulit dikalahkan, Zaraki akan terus mengeluarkan seluruh potensi kekuatannya. Well, terlepas benar atau tidaknya asumsi Bankai tersebut, seiring Zaraki menemukan arti pertarungan sejati, secara bertahap Zaraki pun mulai terbebas dari belenggunya. Bahkan dalam waktu yang singkat, Zaraki yang telah terbangun berhasil melayangkan tusukan di dada Unohana. Di penghujung hayatnya ini, Unohana menunjukkan raut wajah yang penuh akan kebahagiaan. Di samping telah menyelesaikan tugasnya, Unohana juga merasa lega gelar Kenpachi yang dulu tak bisa diwariskan, akhirnya kini bisa dia berikan. Bersamaan dengan itu, setelah terbebasnya Zaraki dari belenggu kekuatan, di sisi gelapnya Muken tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Zaraki. Dia mengaku bahwa dirinya adalah sosok yang mengawasi Zaraki selama ini. Well, meskipun terkesan singkat, menurutku pertarungan ini dinilai terlalu indah. Mau itu dosanya pada Zaraki ataupun warisannya atas nama Kenpachi, kedua hal ini seakan terhubung dengan takdir Unohana yang harus mati di tangan Zaraki. Pelatihan di Istana Soul King. Setelah melewati istana Tenjiro dan Kiryu, Ichigo bersama Renji kini telah sampai di tempat Otsu Nimaya.
Di awal perjumpaannya ini, kita disuguhkan dengan berbagai tingkah konyol yang mereka tunjukkan di sana. Mulai dari sambutan meriah untuk Ichigo, Renji, dan Kon, pengenalan mencolok Nimaiya sebagai seorang pencipta Zanpakuto, sampai tingkah konyol lainnya yang mereka lakukan. Setelah kedatangan asisten Nimaiya yaitu Mera, mereka semua lalu dibawa ke istana asli bernama Hoden, sebuah gubuk kecil di tepi jurang. Di sana Ichigo dan Renji kemudian dimasukkan ke dalam gubuk tersebut untuk bertarung melawan ratusan Asauchi. Sebagai pencipta dari para Asauchi ini, Nimaiya pun menjelaskan Asauchi adalah bentuk awal Zanpakuto yang bisa berubah menjadi apa saja. Lebih dari 6.000 anggota Gotei 13 yang lulus dari akademi akan dipinjamkan sebuah Zanpakuto tanpa nama untuk sementara. Mereka akan tidur, makan, bahkan melakukan pelatihan bersama, yang mana nantinya lewat kebersamaan itu secara tak sadar mereka akan memasukkan inti jiwanya ke dalam Asauchi. Untuk itulah, demi menempa ulang Zanpakuto, baik Renji maupun Ichigo harus segera menundukkan para Asauchi sekaligus menemukan Asauchi asli milik mereka. Hingga selang 3 hari 3 malam ketika Nimaiya mengunjungi kembali tempat itu, satu-satunya yang berhasil lolos dari pelatihan ini adalah Abarai Renji. Nimaiya mengatakan kegagalan Ichigo adalah bukti bahwa dia bukanlah seorang Shinigami, melainkan hanya sebatas manusia yang terjebak ke dunia Shinigami. Maka dari itu, untuk bisa menundukkan Asauchi dan menempa ulang Zanpakuto, Nimaiya pun mengirim Ichigo ke dunia manusia. Dia ingin Ichigo memulai persoalannya dimulai dari akar kehidupannya. Episode ini pun ditutup dengan keberadaan Ichigo di depan klinik ayahnya sendiri, di mana ini akan menjadi awal bagi Ichigo untuk mengetahui asal-usulnya. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Sedikit informasi, sebagai penutup core pertama, episode 12 dan episode 13 nanti akan tayang bersamaan di tanggal 26 Desember. Kedua episode ini rencananya akan digabung dengan durasi 1 jam, sama seperti episode 1 dan 2 yang digabung kemarin. So, jika ada tanggapan lain perihal breakdown kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers!